Bab 708, Alam Kemuliaan Setengah Langkah. Kamu pergi bantu mereka, selesaikan pertempuran dalam setengah menit. Cyril memandang Tiwi dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan Tiwi mencapai alam langit tingkat 9 tertinggi. Dia benar-benar bisa mengabaikan 3 pasukan ilahi itu, lalu membunuh Jack dan yang lainnya dengan mudah. Tiwi mengangguk sebagai jawaban dan segera bergegas menuju medan perang di bawah. Wash! Begitu Tiwi pergi, sayatan sepanjang ratusan meter datang di udara. Cyril dan Wesley bekerja sama untuk menahannya. Setelah itu, Agam yang tidak berekspresi memegang pisau pembunuh dewa di tangannya. Seperti hujan deras, jurus pisau melesat di seluruh langit. Serangan ini memaksa Cyril dan Wesley mundur. Kembalilah! Cyril terkejut dalam hati dan langsung berteriak untuk menghentikan Tiwi. Tiwi sangat marah dalam hatinya. Sialan, tadi menyuruhku membantu, sekarang disuruh kembali lagi. Memangnya aku keledai? Tiwi punya banyak keluhan. Ketika dia melihat ke belakang, dia langsung merasa ngeri. Begitu dia pergi, jurus pisau yang dilepaskan Agam sama sekali tidak bisa dihentikan oleh Cyril dan Wesley. Melihat mereka kewalahan, Tiwi tidak punya waktu untuk mengeluh dan segera kembali ke posisinya untuk bekerja sama menahan serangan Agam. Gunakan jurus itu. Cyril merasakan aura di tubuhnya berkurang. Sebaliknya, Agam malah bertarung makin berani dan tak terbendung. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan ini dengan susah payah. Ekspresi Tiwi dan Wesley berubah. Tiwi berkata dengan suara yang dalam. Kalau kita menggunakan jurus itu, kekuatan kita berdua akan sangat berkurang. Kita tidak akan bisa bersaing dengan klan Gunung Malik dan klan Wanara dalam 10 tahun. Apa kamu yakin? Tentu saja. Cyril melepaskan kekuatan terbesarnya dan menangkis jurus pisau Agam. Sisa kekuatan mengenai kulitnya yang keriput dan menyebabkan luka dalam hingga tulang putihnya terlihat. Tiwi dan Wesley saling melirik. Mereka berdua sudah berusia ratusan tahun. Mereka tahu betul situasi sudah mendesak dan mereka tidak bisa lagi mempertanyakannya. Mereka berdua membentuk segel di tangan, keduanya tampak samar-samar memancarkan cahaya. Teknik 3 petapa. Aura keduanya menyembur keluar dan menyatu dengan aura Cyril. Tubuh Cyril mengeluarkan aura agung yang segera meledak dan menyapu langit. Alam kemuliaan setengah langkah? Merasakan tingkat aura yang berbeda di tubuh Cyril, Agam tidak tahan menyipitkan mata. Dia mencari penyimpanan semesta dengan cepat untuk mempelajari rahasia teknik 3 petapa. Teknik 3 petapa mengumpulkan kekuatan 3 orang dan menyuntikkannya ke dalam tubuh 1 orang. Dengan cara ini, dia dapat mencapai alam kemuliaan setengah langkah. Sebuah rahasia yang sangat dominan. Perbedaan antara alam langit tingkat 9 tertinggi dan alam kemuliaan setengah langkah sangatlah besar. Cyril telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia masih jauh dari alam kemuliaan setengah langkah. Dia tidak pernah mendekati titik ini sedikit pun. Sekarang, dengan satu metode kultivasi ini, seseorang dapat mencapai alam kemuliaan setengah langkah untuk sementara. Seringkali, dalam pertempuran, cara ini dapat memberikan efek ajaib untuk membalikan keadaan. Tentu saja, metode kultivasi ini memang dominan, tetapi syaratnya sangat ketat. Pertama, ketiga orang ini harus melalui kerja sama 10 tahun. Mereka juga harus mencapai alam langit tingkat 9 tertinggi untuk dapat menggunakannya. Kedua, efek alam kemuliaan setengah langkah hanya dapat bertahan selama 10 menit. Sebagai akibatnya, fondasi tubuh 2 orang lainnya akan rusak dan kekuatannya berkurang menjadi alam langit tingkat 9 awal. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu 10 tahun. Akibatnya terlalu parah. Bisa terlihat Cyril sudah panik dan terpojokan. Dia ingin menghilangkan masalah satu ini untuk selamanya. Cyril melayang di langit, aura yang luar biasa memenuhi seluruh wilayah keluarga Budiono, menyebabkan ruang wilayah keluarga Budiono bergetar. Cyril merasakan resonansi dengan energi dunia di tubuhnya, seolah-olah bisa menghancurkan dunia ini dengan kaki dan tangannya. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hati Cyril. Rasa kalah setelah dipukul mundur oleh Agam sebelumnya juga menghilang. Hei, anak muda, aku akan memberitahumu hari ini apa yang kamu sebut Raja Penguasa Neraka hanyalah lelucon. Kalau kamu kembali 10 tahun lagi, aku mungkin takut. Tapi, sekarang kekuatanmu belum berkembang sepenuhnya, kamu masih jauh dari layak. Cyril tersenyum ramah, tetapi matanya bersinar penuh keganasan haus darah. Ekspresi Agam tidak berubah. Dia membalikkan tangannya, lalu mengayunkan pisau pembunuh dewa dan menebas dengan kekuatan memecah ruang kosong. Cyril mendengus. Dia perlahan-lahan mengangkat tangannya dan meremas udara. Ruang kosong di depannya terdistorsi dan waktu melambat. Saat pisau magis yang ditebas mencapai daerah ini, kecepatannya tiba-tiba melambat dan sepertinya tidak lagi tak terbendung. Alam kemuliaan. Setelah menguasai hukum dunia, dia tidak hanya bisa menghancurkan ruang kosong, tetapi juga bisa memperlambat waktu dan bahkan menghentikan waktu.
Meskipun Cyril hanya petapa agung alam kemuliaan setengah langkah, kekuatan dari alam kemuliaan sudah menonjol. Dengan kibasan tangan Cyril, ruang kosong hancur dan menelan pisau magis. Jurus pisau surga besar yang tidak pasti yang dipakai Agam diimbangi oleh Cyril dengan mudah. Kekuatan yang begitu menakutkan menyebabkan keluarga Budiono berteriak penuh semangat. Tidak ada gunanya. Semua di bawah alam kemuliaan hanyalah binatang rendahan. Meskipun aku hanya alam kemuliaan setengah langkah, sudah cukup untuk membunuhmu. Melihat Agam tidak berbicara, Cyril tidak tahan mendongak dan tertawa. Dia sangat ingin melangkah ke alam kemuliaan setengah langkah dan sekarang dia akhirnya mewujudkannya. Meskipun ada batas 10 menit, aura luas yang tak bisa dideskripsikan di tubuhnya membuatnya sangat tergila-gila. Dia sama sekali tidak terburu-buru menyerang. Dia ingin menyaksikan Agam putus asa sedikit demi sedikit. Kemudian, dia akan membunuh Agam dengan cara yang paling kejam. Agam melihat Cyril tertawa liar dengan pandangan yang tenang, dia tidak terkejut. Sebelumnya, tebasan itu untuk menguji kesenjangan antara dirinya dan alam kemuliaan setengah langkah. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menjadi lawan alam kemuliaan. Namun, jangan lupa, Agam juga belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku sudah bilang, hari ini, keluarga Budiono akan diadili. Agam menggelengkan kepalanya. Dadanya memancarkan 4 cahaya perak. Aura khusus perlahan berdesir di antara langit dan bumi. Tawa Cyril berhenti mendadak dan dia tiba-tiba melihat 4 cahaya putih itu. Ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Theory dan Wesley lebih terkejut lagi. Tidak mungkin, ini pasti bukan benda itu. Bagaimana dia bisa memiliki 4 fragmen jejak Patuna sekaligus? Seiring Agam menggerakkan 4 fragmen jejak Patuna, pisau pembunuh dewa dilapisi lapisan cahaya perak dan menyatu dengannya. Pisau magis pisau pembunuh dewa menerjang hingga puluhan meter. Pada saat yang sama, aura dalam tubuh Agam juga menjadi sangat tenang. Sangat tenang hingga menakutkan. Tiwi tiba-tiba tersadar dan berteriak pada Cyril. Jangan diam saja! Cepat bunuh dia! Tanpa menunggu Tiwi mengatakannya, Cyril sudah berusaha menghentikan kepanikan di hatinya. Dia menggerakkan kekuatan spiritual yang luas di tubuhnya dan menampar Agam dengan telapak tangan. Serangan tapak tangan ini menyatu dengan hukum dunia. Kekuatannya tidak terbatas. Bahkan orang alam langit tingkat 9 akhir pun akan hancur dalam sekejap bila terkena sedikit saja. Ngung. Tapak tangan Cyril ditahan oleh penghalang perak berjarak 3 meter dari Agam. Benar-benar fragmen jejak Patuna! Cyril sangat terkejut hingga suaranya menjadi tajam. Mata merahnya menatap 4 cahaya perak di dada Agam lekat-lekat. Pandangannya penuh dengan rasa terkejut dan cemburu. Bahkan klan tersembunyi sudah beruntung selama ribuan tahun bila mendapatkan 1 fragmen jejak Patuna. Keberuntungan Agam terlalu bagus sampai mendapatkan 4 fragmen sekaligus. Jika dia bisa mendapatkan 4 fragmen jejak Patuna itu, dia pasti akan mampu menerobos ke alam kemuliaan setengah langkah dalam waktu 3 tahun dan menjadi petapa agung alam kemuliaan sejati dalam 10 tahun. Berpikir sampai di sini, Cyril sama sekali tidak peduli lagi dengan keberadaan keluarga Budiono. Kekuatan besar begitu dekat dengannya. Kehancuran ruang terlihat jelas dan waktu melambat. Kekuatan yang sangat menakutkan akan segera keluar. Kamu gila! Kamu benar-benar akan menggunakan jari meteor! Tiwi berseru dengan suara keras. Ekspresi Wesley juga penuh kepanikan. Mereka berdua segera mundur hampir ribuan meter. Jari meteor adalah jurus mematikan terkuat keluarga Budiono. Hanya patriark yang bisa mempelajarinya. Kekuatannya tidak terbatas. Rumornya gunung ribuan meter dapat dihancurkan dengan mudah hingga rata dengan tanah. Jika jurus ini digunakan di keluarga Budiono pasti akan musnah. Cyril juga tahu betapa kuatnya jurus ini, tetapi dia tidak peduli lagi. Kalaupun dia sudah hidup selama 300-400 tahun, dia tetap tidak bisa tenang menghadapi godaan fragmen jejak Patuna. Jari meteor! Jari telunjuk Cyril memancarkan cahaya. Bayangan jari sebesar ratusan meter muncul di langit. Jari ini menekan ke arah Agam dengan kekuatan besar seperti gunung Tampi. Semua orang di bawah berhenti bertarung dan melihat kekuatan besar yang bisa menghancurkan dunia di atas langit itu. Bahkan anggota keluarga Budiono juga ketakutan. Jika jari itu jatuh, tidak ada orang yang bisa selamat. Zack dan seluruh rekannya, lalu Susan dan Melinda yang ada di kejauhan juga ikut tegang. Menghadapi jurus yang begitu kuat, mereka tidak bisa membantu apapun. Hanya bisa berdoa dalam hati mereka. Jari meteor? Apa yang perlu ditakuti dari jari meteor? Setelah kata-kata Agam terdengar, petir tiba-tiba menyambar di langit. Aura khusus mengalir keluar dari tubuh Agam. Seperti menyatu dengan dunia, seperti dewa turun dari langit, jari meteor yang seakan-akan menghancurkan dunia itu seketika menghilang tak berbekas. Aura Raja Penguasa Neraka mengejutkan 9 tingkat surga. Bab 709, Altar Tulang Belulang.
Agam mengangkat pedangnya dan tiba-tiba menembus ke dalam jari meteor. Adegan selanjutnya sangat mengejutkan semua orang. Jari meteor yang tampaknya keras dan kuat seperti gunung es di antara lava yang bergulir, tiba-tiba mencair dan hancur dalam sekilas. Seiring dengan ledakan cahaya tajam, teriakan melengking Cyril bergema di seluruh langit. Semua orang yang mendengar itu pun langsung tercengang. Sebuah siluet terbang keluar dari pisau magis tersebut. Orang itu adalah Cyril. Pada saat ini, rambut panjang Cyril tampak berantakan, wajahnya menunjukkan kepanikan, jari telunjuknya sudah dipotong, meninggalkan bagian yang berdarah. Cyril kalah? Adegan ini membuat orang merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan Zack dan yang lainnya pun tercengang. Cyril telah menerobos ke alam kemuliaan setengah langkah dan melepaskan jari meteor yang kuat yang bisa menghancurkan dunia. Namun, musuh yang tak terkalahkan dan kuat seperti itu benar-benar kalah begitu saja? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Agam menahan serangan jari meteor. Di permukaan tampaknya kuat, tapi tidak bisa apa-apa. Agam masih tampak tenang dan mengambang di langit. Pupil hitam dan putihnya bersinar dengan cahaya perak yang samar. Andaikan Cyril adalah alam kemuliaan setengah langkah yang sebenarnya, maka Agam tidak akan bisa melawannya walaupun menggunakan fragmen jejak Patuna. Sayangnya, Cyril dipaksa menerobos dengan teknik rahasia. Kekuatan memang ada di tingkat alam kemuliaan setengah langkah, tetapi dia tidak memiliki alam untuk tingkatan tersebut. Jurus mematikan yang dia gunakan tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, tetapi bagi Agam yang telah menguasai kekuatan Raja Penguasa Neraka dan memiliki perlindungan tubuh dari fragmen jejak Patuna, serangan itu sama sekali tidak mempan. Selain itu, Cyril sangat ingin mendapatkan fragmen jejak Patuna, jadi dia mengerahkan semua kekuatannya, tidak menyisakan ruang untuk pertahanan. Hal itulah yang memberi Agam kesempatan untuk memotong jarinya. Theory dan Wesley menangkap tubuh Cyril. Cyril langsung menepis mereka berdua dengan kasar. Matanya memerah seperti berdarah. Dia berkata dengan galak, "Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan ini." Setelah mengatakan itu, Cyril gemetar dan mengulurkan tangannya. "Tanganku." Kekuatan yang baru saja terfokus langsung runtuh seketika. Dia pun tersandung dan hampir terjatuh. Jari meteor sebelumnya telah menyerap 70 kekuatan spiritualnya, tetapi sekarang malah musnah. Hal ini menyebabkan efek dari teknik 3 petapa melemah dengan cepat, sangat sulit untuk bertahan lagi. Theory dan Wesley tampak sangat panik. Bahkan Cyril, yang telah mendapatkan kekuatan 3 orang dan mencapai alam kemuliaan setengah langkah pun, tidak bisa mengalahkan Agam. Kalau teknik 3 petapa gagal, mereka bertiga akan menjadi sangat lemah. Jangankan membunuh Agam, mereka belum tentu bisa melindungi diri mereka sendiri. Agam bernapas dengan tenang dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Meskipun dia memiliki keuntungan dari tingkatan alamnya, serangan sebelum ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya dan membutuhkan waktu untuk pulih. Cyril menatap Agam dengan lekat, mengingat dirinya yang sebelumnya begitu percaya diri, sekarang dia merasa sangat terhina. Dia pun berkata dengan serius, "Korbankan altar tulang belulang dan kurung dia untuk selamanya." "Apa?" Theory dan Wesley tiba-tiba menjerit. Para tetua langsung ketakutan. Jandy pun berlutut dan berkata dengan ngeri, "Leluhur, napas kehidupan ada di dalam altar tulang belulang. Asalkan altar tulang belulang masih ada, maka napas kehidupan akan terus muncul. Kalau altar tulang belulang dikorbankan, maka fondasi keluarga Budiono akan hancur." "Lancang!" Cyril meliriknya. Jandy langsung memuntahkan seteguk darah dan kakinya lemas seketika. "Aku adalah patria keluarga Budiono. Apa aku tidak punya hak untuk melakukan ini?" Cyril menyapu tatapannya ke arah para tetua yang ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Tiwi berkata dengan suara yang dalam, "Apa kamu yakin ingin melakukan ini?" Wesley juga berkata, "Kalau benar dihancurkan, maka kamu akan menjadi pendosa dari keluarga Budiono selama berabad-abad." "Pendosa?" Cyril mencibir dan menunjuk Agam. "Lihatlah situasinya dengan jelas. Kalau tidak mengorbankan altar tulang belulang, bagaimana bisa membunuhnya? Apalagi dia punya 4 fragmen jejak Patuna. Kalau bisa mengurungnya, keluarga Budiono akan melahirkan setidaknya 4 orang petapa agung alam kemuliaan dalam waktu 100 tahun. Kalian berdua juga akan melangkah ke alam kemuliaan. Kalau sudah begitu, apa aku tetap akan jadi pendosa selama berabad-abad?" Tiwi dan Wesley saling melirik, mata mereka tertuju pada Agam, penuh dengan minat dan keserakahan. Saat itu, keluarga Budiono akan memiliki 3 orang hebat, generasi mendatang akan menyembah kita bertiga selamanya seperti dewa, kata Theory dengan senyum. "Sesuai dengan apa yang kamu katakan, korbankan altar tulang belulang." Wesley agak tersenyum dan tatapannya jadi ganas. Dia memimpin dan menggabungkan kedua tangan sambil membacakan mantra segel. Tangan Cyril dan Theory juga membentuk formasi yang sama dan mengucapkan mantra bersamaan. Dalam sekejap,
seluruh keluarga Budiono terguncang. Napas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya terserap melalui celah-celah. Napas kehidupan yang kental menyelimuti seluruh keluarga Budiono seperti racun. Semua orang terkejut dan menjadi pucat. Mereka melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk penghalang dan menahan serangan napas kehidupan. Beberapa orang yang tidak sempat kabur atau terlalu lemah langsung terkontaminasi oleh napas kehidupan dan langsung berubah menjadi tengkorak. Prak! Diiringi suara tulang yang hancur, altar yang hitam pekat perlahan-lahan mengambang, tulang-tulang yang menumpuk di atasnya jatuh satu persatu. Beberapa tengkorak tampak tergantung di altar, adegan ini yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Pengorbanan 99 anggota keluarga Budiono membangunkan altar tulang belulang. Suara kejam Cairil bergema di seluruh kediaman keluarga Budiono. Mereka semuanya langsung panik. Mau mengorbankan mereka? Tidak boleh sampai terjadi. Karena melihat tidak ada yang mengajukan diri, ada beberapa bahkan ingin melarikan diri, Cairil merasa sangat marah. Dasar sekelompok pecundang yang tidak berguna! Setelah mengatakan ini, dia meraih anggota keluarganya dan segera menarik lebih dari 30 orang untuk dihancurkan di atas altar. Mereka langsung hancur dan tubuh mereka berubah menjadi tumpukan daging yang tidak berbentuk. Terry dan Wesley melakukan hal yang sama dan menyeret lebih dari 60 orang. Leluhur, tolong ampuni kami dan jangan lakukan ini. Tetua kelima dan tetua ketujuh tampak sangat pucat dan segera berlutut untuk bersujud dengan putus asa. Di antara orang-orang ini, ada cucu mereka, Taufik dan Said. Taufik masih muda. Dia punya potensi besar. Dia pasti akan menjadi seorang ahli seni bela diri yang kuat untuk keluarga Budiono di masa depan. Tolong jangan lakukan ini. Said juga sangat berbakat. Tolong ampuni dia dan biarkan cucu saya pergi. Meskipun yang dikatakan mereka berdua sangat menyayat hati, Cairil dan yang lainnya tidak peduli. Wesley bahkan berkata, cuma ahli alam langit tingkat 6, tidak ada apa-apanya. Kalau kamu mati, tidak akan memengaruhi keluarga Budiono sedikit pun. Kita tidak perlu seorang alam langit. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan lebih dari 30 orang terbang menuju altar. Kalau mau mendapat pencapaian besar, maka jangan terlalu berpegangan pada hal-hal kecil. Tiwi tersenyum dan melemparkan orang-orang yang tersisa ke arah altar. Kakek, selamatkan aku! Taufik berteriak ngeri. Aku tidak ingin menjadi tumbal, tidak mau! Said ikut berteriak. Bersamaan dengan suara tabrakan yang sangat kuat, lebih dari 60 orang terlempar dengan keras ke atas altar dan langsung menjadi genangan lumpur. Teriakan mereka pun ikut menghilang. Tetua kelima dan tetua ketujuh menatap adegan itu dengan ngeri, kemudian berteriak ke langit seperti hampir kehilangan kewarasannya. Lalu, mereka bergegas menuju Tiwi dan Wesley. Dasar orang tua gila! Kalian membunuh cucuku! Kalian akan mendapatkan balasannya. Kebetulan perlu 2 orang lagi. Karena kalian begitu merindukan mereka, ayo pergi dan temanilah cucu kalian. Wesley tersenyum dan menjentikkan jarinya. Tetua kelima dan tetua ketujuh terbang ke belakang tak terkendali. Setelah teriakan histeris mereka, tubuh mereka pun menabrak altar dengan keras. Seluruh keluarga Budiono terdiam dan sunyi. Anggota keluarga Budiono yang tersisa, serta orang-orang yang menonton di pinggir, semuanya memandang Cairil dan yang lainnya dengan ekspresi penuh kengerian. Mereka bertiga bagaikan setan yang naik ke bumi. Bahkan anggota keluarganya sendiri pun bisa dikorbankan begitu saja, benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Jenri, Satya, dan anggota lainnya yang tersisa tidak berani bergerak sama sekali. Kalau mereka menentang, mungkin mereka akan menjadi sasaran selanjutnya. Fajar gemetar dan bersembunyi di pinggir. Untung saja, sejak awal dia sudah ketakutan dan langsung bersembunyi agak jauh. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi salah satu dari 99 tumbal itu. Bab 710, Raja Penguasa Neraka ingin kalian bertiga mati. Darah 99 anggota keluarga Budiono yang dikorbankan membasahi altar yang gelap gulita. Lapisan darah kering di permukaan terkupas dan menunjukkan lapisan marmer di bawahnya. Kekuatan spiritual yang dipancarkan bercampur dengan energi kematian yang begitu kental langsung menyelimuti seluruh keluarga Budiono. Melihat altar tulang belulang yang terbangun, Cairil dan yang lainnya tampak berseri-seri. Cairil segera membuat mantra segel dengan tangannya dan berseru. Jalan surga sangat luas, kemanusiaan tidak terbatas. Jiwa telah dikorbankan, iblis tulang belulang, bangkitlah! Duar. Seluruh langit dipenuhi dengan awan gelap dan guntur di mana-mana. Suara petir menggelegar seperti suara naga yang mengaum, menerobos lapisan pertahanan dan menyambar di altar tulang belulang. Altar tersebut mengeluarkan kekuatan hisap yang sangat besar, napas kehidupan di langit langsung tertarik. Tumpukan tulang di bawahnya memancarkan energi hitam yang tak ada habisnya dan bergabung dengan napas kehidupan. Semuanya menyatu menjadi sosok arwah raksasa yang tingginya hampir ribuan meter di atas altar.
Begitu melihat sosok itu, semua orang tampak ngeri. Sosok raksasa ini terdiri dari jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya bahkan sampai jutaan. Mata merah mereka dipenuhi dengan energi sejati yang mengerikan dan aura kematian saat melihat ke arah Agam. "Bunuh dia! Bunuh dia!" Jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan teriakan serak, membentuk iblis tulang belulang yang langsung menelan Agam. Kekuatan spiritual yang terfokus ini berasal dari jutaan jiwa orang mati yang terkumpul selama ribuan tahun sudah mencapai tahap yang sangat menakutkan. Bahkan petapa agung alam kemuliaan pun harus mundur. Walaupun Agam memiliki 4 fragmen jejak patuna, dia tidak akan mampu menahan niat membunuh yang mengerikan dari begitu banyak jiwa ini. Sebuah lubang besar muncul di dada iblis tulang belulang, seolah-olah seperti jurang tak terbatas, kemudian langsung mengisap Agam ke perutnya. "Haha, bunuh dia! Bunuh dia! Cepat! Dia adalah seniman bela diri yang paling kalian benci. Kalau kalian membunuhnya, kalian akan melampaui kehidupan ini." Cyril tertawa liar. Dia ingin Agam menjadi tumbal untuk iblis tulang belulang dan menjadi kambing hitam atas dosa-dosa keluarga Budiono. Genry dan yang lainnya juga tampak sangat gembira. Iblis tulang belulang adalah asal keberuntungan keluarga Budiono. Kalau Agam dilahap, berarti tidak hanya menyingkirkan musuh besar, tetapi juga bisa memulihkan kerugiannya dan membangun kembali keberuntungan keluarga Budiono supaya bisa berlanjut selama ratusan tahun lagi. Bagaimana kalau dia melarikan diri? Mustahil. Iblis tulang belulang telah terkurung selama ribuan tahun, hampir setiap tahun mereka akan diberi asupan. Dibandingkan dengan 1000 tahun yang lalu, iblis tulang belulang sudah berkali-kali lebih kuat. Walaupun kekuatan spiritual Agam melebihi orang biasa, dia pasti akan mati. Sekelilingnya dipenuhi dengan jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Mata mereka berwarna merah tua, penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Mereka mencengkeram tubuh Agam dan satu persatu merangkak ke seluruh tubuh Agam. "Membunuhmu! Dasar iblis! Aku akan membunuhmu!" Aura kebencian yang sangat mengerikan bercampur dengan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Jika orang biasa ada di dalamnya, mereka pasti akan berasimilasi dalam sekejap. Walau orang itu adalah seorang ahli di kekuatan besar alam langit atau bahkan guru utama, dalam waktu setengah menit, kekuatan spiritual orang itu akan runtuh dan menjadi budak jiwa juga. Agam menatap jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini. Matanya menunjukkan kesedihan dan dia berkata dengan lembut. "Maaf, aku sudah terlambat." Tubuhnya melepaskan kekuatan pahala yang kuat. Setiap jiwa yang bersentuhan dengan Agam segera dimurnikan dan langsung berubah dari warna hitam menjadi warna putih kebiruan yang samar. Dendam mereka menghilang seketika. Suara rengekan mereka bergema di telinga Agam. "Raja penguasa neraka, akhirnya Anda ke sini. 3000 tahun, penderitaan 3000 tahun. Raja penguasa neraka yang mulia, selamatkan aku, selamatkan aku." Agam mengelus kepala seorang gadis kecil dan memandang jiwa-jiwa lain di hadapannya. "Kalian jangan khawatir, aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang itu." Tiba-tiba, kekuatan pahala yang besar meledak dari tubuhnya, memurnikan lubang besar di dada iblis tulang belulang. Agam pun akhirnya keluar dari lubang tersebut. Melihat Agam yang belum mati, Cyril menatapnya dengan ganas dan berkata, "Sia-sia! Semua yang kamu lakukan sia-sia! Iblis tulang belulang, cepat bunuh dia! Kalau tidak, kalian akan terkurung selamanya. Jangan berharap bisa terlepas dari dunia ini. Diam!" Agam berteriak, auranya yang menakutkan menerjang ke segala arah dan mengejutkan semua orang. Sosok raja penguasa neraka muncul di matanya, di langit muncul sebuah cahaya hitam, tekanan aura ini bahkan membuat Cyril merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Prak! Muncul sebuah guntur merah yang mengejutkan, dalam sekejap, muncul retakan gelap sedalam ribuan meter. Bersamaan dengan aura dingin yang menyebar, segel puncak akhirat yang besar muncul perlahan-lahan, memproyeksikan pilar cahaya pada tubuh Agam. Segel puncak akhirat ini muncul di telapak tangan Agam. Bagian bawah segel tersebut memancarkan cahaya hitam yang langsung menyelimuti iblis tulang belulang, semua jiwa yang ada di dalamnya langsung tenang seketika. "Atas nama Raja Penguasa Neraka, aku menggunakan segel puncak akhirat dan membuka jalan pulang untuk membawa kalian semua pulang." Saat itu, Agam berkata dengan lembut, semua aura kebencian yang mengerikan dari iblis tulang belulang menghilang dengan cepat. Sosok iblis raksasa itu perlahan-lahan hancur dan melayang di seluruh langit, dipenuhi dengan rasa syukur. "Terima kasih, Tuan Penguasa Neraka, terima kasih. Akhirnya sekarang kita bisa pulang." Karena dipenuhi dengan jutaan jiwa, langit menjadi warna keemasan, penuh dengan ketenangan dan kedamaian yang indah, seperti cahaya matahari yang terbenam. "Ah!" Cyril berteriak keras dan mengulurkan tangannya untuk meraih jiwa yang telah pergi. Dia berkata dengan ganas, "Kalian adalah jiwa yang telah diperbudak keluarga Budiono selama ribuan tahun. Aku melarangmu pergi, kembali ke sini." Mung.
Tiba-tiba, sebuah cahaya pisau magis dengan panjang ratusan meter mengambang di atas kepala Cyril. Dia langsung ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri tegak. Dia memandang Agam dengan kesal dan berkata, "Bajingan! Dasar bajingan! Keluarga Budi Ono sudah memelihara keberuntungan itu selama 3.000 tahun. Iblis tulang belulang yang bangkit dengan 99 nyawa anggota keluargaku malah dipatahkan oleh kamu begitu saja. Kembalikan usaha keras ribuan tahun kami. Kembalikan 99 nyawa anggota keluarga Budi Ono. Lelucon!" Agam menghardik dengan marah, mengejutkan Cyril. "Anggota keluarga Budi Ono dibilang nyawa, bagaimana dengan orang-orang tidak bersalah yang kalian korbankan selama lebih dari 3.000 tahun? Mereka bukan nyawa." Setelah Agam selesai berbicara, sebuah bayangan kertas yang mengulurkan hampir puluhan ribu meter panjangnya perlahan-lahan terbuka. Tubuh semua anggota keluarga Budi Ono memancarkan cahaya hitam. Mereka mendapati bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh mereka disegel, bahkan jiwa mereka juga disegel. Sinar matahari menyinari semua tempat itu. Tiba-tiba mereka melihat ada banyak sekali bayangan manusia yang muncul di hadapan mereka. Musim datang dan pergi, silih berganti. Langit penuh dengan bintang di malam hari, ada awan yang berbaris di siang hari. Di dalam keluarga Budi Ono, hari dan musim terus berubah. Pada saat ini, mereka melihat kehidupan masa lalu mereka juga melihat dosa yang telah dilakukan oleh leluhur keluarga Budi Ono. Mereka akan menghadapi sebab dan akibat diri mereka sendiri. Akhirnya, mereka menatap Agam yang memegang segel puncak akhirat dengan ngeri. Rambut dan pakaiannya bergerak walau tidak ada angin. Cahaya hitam dan putih yang melambangkan reinkarnasi hidup dan mati, perlahan-lahan berputar di sekitar Agam. Seolah-olah ada petir yang menyambar, sebuah suara mengerikan pun terdengar di benak mereka. Sudah waktunya mati, tidak bisa ditunda. Penghakiman keluarga Budi Ono akhirnya tiba. Bab 711, Kesepakatan. "Agam, walaupun kamu memurnikan iblis tulang belulang, kamu tidak akan bisa menghakimi keluarga Budi Ono. Apa kamu benar-benar mengira keluarga Budi Ono yang telah diwariskan selama lebih dari 3.000 tahun akan hancur semudah itu?" Cyril berteriak ganas dan berkata kepada Theory dan Wesley, "Kerahkan teknik 3 petapa." Theory tercengang dan berkata, "Kamu gila? Dengan keadaan kita bertiga saat ini, kalau menggunakan teknik 3 petapa secara paksa, kekuatan kultivasi kita pasti akan hilang lebih dari setengah, bahkan umur kita hanya akan tersisa kurang dari setengah tahun. Setengah tahun memangnya tidak cukup. Kalau begini terus, kita bahkan tidak bisa hidup selama setengah hari." Bentak Cyril. Tanpa menunggu Wesley mengatakan apa-apa, Cyril membisikkan mantra, aura kedua orang di hadapannya secara paksa dituangkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, Cyril mencapai alam kemuliaan setengah langkah dan melepaskan diri sebentar dari belenggu penghakiman. Dalam kondisi puncaknya, dia tidak bisa mengalahkan Agam, apalagi sekarang. Dia segera mengeluarkan liontin giok yang sangat indah dari dadanya, giok luar angkasa tingkat tinggi. "Haha! Sekarang waktunya bagimu untuk mati." Cyril tertawa liar dan menghancurkan batu giok luar angkasa itu. Saat liontin giok tersebut hancur, seluruh tubuh Cyril seperti terkuras, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi kerangka yang kurus. Namun, senyum di wajahnya tidak berkurang sama sekali, bahkan berubah menjadi makin ganas. Terowongan spasial terbentuk seketika dan aura yang sangat menakutkan mengalir keluar dari terowongan. "Agam, jangan keterlaluan. Aku tidak mungkin membiarkanmu menginjak-injak keluarga Budi Ono." Di ujung terowongan tersebut, sosok pria berdiri di ujung sungai. Pedang panjang mengambang di tangannya sepanjang ratusan meter, aura yang dipancarkan bisa membelah sungai dan lautan. Mendengar suara ini, seluruh keluarga Budi Ono tampak bersemangat dan mengeluarkan air mata. Kepala keluarga mereka, Haben Budi Ono. Betapa agung alam kemuliaan yang sebenarnya. "Bocah! Bukannya tadi kamu sombong? Kenapa tidak diteruskan?" Cyril tertawa ganas. "Kepala keluarga Budi Ono saat ini sudah mencapai betapa agung alam kemuliaan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, walaupun kamu raja penguasa neraka, dia bisa membunuhmu dengan satu serangan." Agam melihat melalui terowongan spasial sejenak dan mengungkapkan cibiran. "Kamu tidak berani datang." Tidak disangka, sambil berdiri di ujung terowongan, Haben tidak membantah. Benar. Dia tidak berani datang. Meskipun dia cukup kuat, Agam sudah mendapatkan momentum dan aura kausal yang dia lepaskan terlalu menakutkan. Kalau Haben ke sana dan dihakimi, bukankah itu menyia-nyiakan kekuatan kultivasi yang telah dia kembangkan selama ratusan tahun? Apalagi, kalau dia keluar untuk mengalahkan Agam, pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Sangat sulit bagi seorang ahli di levelnya untuk pulih dari luka. Bahkan cedera kecil pun akan memengaruhi kekuatan secara keseluruhan. Kalau keluarga tersembunyi lainnya memanfaatkan situasi tersebut, maka keluarga Budi Ono pasti akan hancur total. Di bawah segala macam rintangan,
Dia hanya berani memilih untuk berbicara dengan Agam melalui terowongan ini. Pertarungan antara kita berdua tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Hentikan persidangan keluarga Budiono dan lepaskan mereka keluar dari sana. Haben memicingkan mata. Oh, kamu mau menukar mereka dengan apa? Agam mencibir. Haben tersenyum dan memukul sungai di belakangnya. Sungai-sungai itu bergejolak hebat. Langit tiba-tiba menjadi gelap, awan gelap berkumpul, dan angin berkecamuk seperti akhir dunia. 3 kota dan 12 kabupaten dihilir, bagaimana menurutmu kalau kita tukar itu? Haben mengungkapkan senyum kusyuk. Ekspresi Agam tiba-tiba berubah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kamu ingin mengulangi apa yang dilakukan leluhur keluarga Budiono waktu itu? Asal kamu tahu ya, kalau kamu berani melakukan ini, aku akan mengulitimu dan mengirimmu ke neraka tingkatan paling bawah, sehingga kamu tidak bisa dilahirkan kembali. Kamu tidak perlu mengancamku, aku juga tidak takut dengan ancamanmu. Haben menunjuk bendungan di bawah kakinya dan berkata, asal aku bergerak, bendungan ini akan rata dengan tanah, bersamaan dengan hujan badai, dalam waktu setengah hari, hilir ini akan menjadi kota bawah laut. Kamu pun akan menjadi pendosa di mata keluarga-keluarga yang terlantar dan hancur itu. Tercela sekali. Sak tidak tahan lagi dan berteriak. Memanfaatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Kamu manusia atau bukan sih? Haha, aku bukan manusia. Aku dewa. Dewa yang berada di atas kehidupan tercela ini. Haben tertawa dan melambaikan pedang sepanjang ratusan meter di tangannya. Dia menatap Agam melalui terowongan itu dan berkata, aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak setuju, maka mereka akan kubunuh. Oke. Tanpa menunggu Haben menghitung mundur, Agam dengan tenang menjawabnya. Dia menatap Haben dengan tenang dan berkata, sepakat. Seperti yang diharapkan dari seorang raja penguasa neraka, begitu sayang dengan semua makhluk hidup. Senyum baik di wajah Haben membuat orang merasa kesal. Agam tetap tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya untuk membubarkan bayangan raja penguasa neraka. Dalam sekejap, cahaya hitam yang menutupi tubuh keluarga Budiono menghilang, energi dan kekuatan spiritual yang tertekan kembali normal. Hei, Agam, bukankah kamu tadi mengancam akan menghancurkan keluarga Budiono? Pada akhirnya, tetap keluarga Budiono yang menang. Gendry mengungkapkan senyum bangga, tetapi dia segera melaju ke dalam terowongan. Fajar juga buru-buru mengikutinya. Meskipun dia sangat membenci Agam, saat ini lebih penting untuk menyelamatkan nyawanya dulu. Anggota keluarga Budiono yang tadinya bersembunyi pun langsung keluar satu persatu dan melaju ke terowongan itu. Giok luar angkasa tingkat tinggi yang digunakan oleh Cyril dapat dipertahankan selama 5 menit. Ditambah dengan Haben yang menjaga stabilitas di sisi lain, itu sudah cukup bagi seluruh keluarga Budiono untuk mengungsi. Hampir seluruh keluarga Budiono selesai melarikan diri, hanya menyisakan Cyril, Theory, dan Wesley. Haha! Cyril menghadap langit dan tertawa sambil berkata dengan ganas. Bocah! Apa kamu benar-benar mengira bahwa kepala keluarga tidak berani datang ke sini? Ada hal yang lebih penting yang harus beliau dilakukan. Persiapkan saja dirimu untuk kumpulkan mayat orang-orang itu. Terowongan spasial mulai menghilang. Cyril dan 2 orang lainnya segera bergegas masuk ke dalam terowongan. Yang lain boleh pergi, kalian bertiga tetap di sini. Tiba-tiba, suara Agam terdengar di telinga mereka. Cyril langsung sadar dan ingin cepat-cepat melarikan diri. Sayangnya, kekuatan mereka bertiga sudah berkurang banyak, mereka kalah dengan kecepatan Agam. Pisau pembunuh dewa berubah menjadi cahaya pelangi yang mengejutkan dan menembus ketiga orang itu dalam sekejap. Segaris darah muncul di dahi mereka bertiga. Ekspresi mereka pun terpaku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Agam muncul di hadapan mereka seperti hantu. Dia menatap ketiga orang ini dengan ekspresi dingin dan berkata, begitu persidangan dimulai, nasib kalian sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Walaupun orang-orang itu masih hidup, hidup mereka akan jauh lebih buruk daripada kematian. Sebelum mati, mereka akan sengsara. Di neraka Avici nanti, mereka akan merasakan siksaan yang lebih besar dari apapun. Dunia ini akan menghukum mereka semua. Setelah mata hakim dunia diaktifkan, persidangan akan dilanjutkan setelah memeriksa sebab dan akibat. Gendry dan Fajar telah melarikan diri, tetapi sebenarnya keberuntungan mereka telah habis. Dengan sebab dan akibatnya seperti itu, dalam waktu setengah tahun, mereka akan berada di dunia bawah. Selama masih di dunia ini, mereka akan menanggung rasa sakit yang amat besar. Kalau berbuat jahat, pasti akan mendapatkan akibatnya. Kerakusan dan keserakahan hanya akan menghancurkan diri sendiri. Mereka yang selama ini telah berbuat jahat dan menindas orang lain, akan menerima akibatnya dan menderita berkali-kali lipat. Setelah menjalani penderitaan seperti itu, mereka hanya akan berharap untuk bisa menghadapi kematian. Begitu jiwa mereka masuk ke dunia bawah,
maka itu akan menjadi awal dari hukuman tanpa akhir di dunia akhirat. Bab 712, Tanggul yang Hancur. Cyril, Theory, dan Wesley menunjukkan ketakutan di wajahnya hingga tubuhnya gemetar. Mereka melihat nasib keluarga Budiono, dan lebih melihat nasib yang menunggu mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka. Semua sudah diperhitungkan dengan cermat, tetapi masih tidak bisa melarikan diri dari pengadilan. Yang lebih tidak terduga adalah mereka bertiga yang sudah mengasingkan diri selama ratusan tahun, begitu muncul langsung berakhir seperti ini. Duar. Seberkas cahaya kilat berkelebat dan ruang di bawah kaki mereka hancur. Agam berkata perlahan. Atas nama penguasa neraka, aku akan mengirimmu dan yang lain ke neraka yang sangat dingin selamanya. Merasakan penderitaan tenggelam dan kedinginan. Ah! Seiring dengan jeritan melengking ketiga orang itu, tubuh mereka hancur dan roh utama mereka masuk ke dalam celah retakan. Saat ruang-ruang itu menyatu, kediaman Budiono berubah menjadi sunyi dan kosong. Seluruh lantai tertutup reruntuhan dan bekas luka. Orang-orang yang berada di perbatasan memandang Agam dengan ngeri. Dengan kekuatannya sendiri, dia menggulingkan seluruh keluarga Budiono, memaksa keluarga Budiono melarikan diri dengan panik. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Zack. Agam berkelebat dan muncul di hadapan Zack dan rekan-rekan lainnya. Zack buru-buru menyahut. Kepala instruktur, apa kamu baik-baik saja? Selanjutnya, aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Kata Agam kemudian menarik napas dalam. Melihat Agam tampak serius, Zack menelan ludah. Katakanlah, panggil semua personel yang siap berada dalam radius puluhan kilometer untuk naik ke bendungan dan memblokir banjir. Zack dengan tatapan kosong bertanya. Banjir? Di mana ada banjir? Wajah Gardi tiba-tiba berubah dan dengan suara serak mengatakan. Si tua Haben telah mengingkari janjinya. Agam berkata dengan suara dalam. Altar tulang belulang telah dihancurkan. Dengan ambisi keluarga Budiono, pasti akan membangun altar tulang belulang yang lain. Dikhawatirkan akan memakan banyak korban. Segera berkumpul, aku akan pergi menahan banjir terlebih dahulu. Setelah selesai berkata, Agam berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Zack dan yang lainnya saling pandang dan akhirnya tersadar dari kengeriannya. Mereka langsung mengeluarkan ponsel untuk menghubungi semua orang dan bergegas menuju ke tanggul. Tanggul di tepi sungai. Angin mulai bertiup dan turun hujan badai. Anggota keluarga Budiono diperintahkan oleh Haben untuk bubar. Tangannya menggenggam pedang panjang, kemudian memandang langit yang gelap dan bergumam. Nenek moyang, mohon lindungi aku untuk menyelesaikan tugas besar ini. Setelah selesai mengatakan ini, aura Haben meledak. Kekuatan yang besar dikeluarkan dari tubuhnya, seolah-olah membalikkan langit dan bumi. Saat dia berteriak keras, pedang panjangnya terbang ke udara dan membelah bendungan. Celah besar muncul di bendungan yang membentang sebesar ribuan meter. Iblis banjir bergegas turun dengan membawa pasir dan batu, kemudian menelan pegunungan di bagian hilir dalam sekejap. Duar! Guntur berkumpul di langit dan menggeliat dengan liar, seolah langit sedang bergolak. Sial! Pemulihan karma reinkarnasi pengadilan telah memengaruhi tempat ini! Teriak Haben dengan wajah muram. Alam G berbatasan dengan reinkarnasi pengadilan. Jarak antara tempat ini dengan reinkarnasi pengadilan juga sangat dekat, jaraknya tidak sampai puluhan kilometer. Aura karma yang merembes ke dalamnya sudah memengaruhi tempat ini. Kekuatan Haben terlalu besar, hingga mencapai petapa agung alam kemuliaan. Mereka yang telah mencapai alam seperti ini, sudah mempelajari sifat kebajikan dan sangat waspada terhadap kekuatan langit dan bumi. Melihat Guntur yang bergemuruh, dia mau tidak mau harus pergi. Bagaimanapun, tanggul telah runtuh dan tempat ini akan segera menjadi rawa dan kemudian tinggal mengambil hasilnya. Awan gelap menekan kota dan hujan turun dengan deras. Langit dengan radius puluhan kilometer ditekan oleh awan hitam membuat orang sulit bernapas. Penumpang yang terhormat, mohon maaf kami umumkan kepada Anda bahwa karena alasan cuaca yang ekstrem maka penerbangan ini dibatalkan. Untuk waktu pemulihan akan diumumkan selanjutnya. Kota Yogantara, terletak di perbatasan Alam G, merupakan bagian dari kota lapis kedua. Alam G, salah satu dari beberapa bandara dibangun di pinggiran kota. Seorang gadis yang lembut dan cantik berdiri di depan papan pengumuman dengan ransel di punggungnya. Dia mengenakan sweater warna krem dan mantel warna biru muda di luarnya. Dia sangat anggun dan bentuk tubuhnya sangat bagus. Rambut menjuntai di atas bahu, leher jenjang yang mulus, kulit yang sangat halus, dia cantik sekali. Alisnya yang indah mengerut, dia mengerucutkan bibir tipisnya dengan ringan. Matanya yang jernih dan indah menunjukkan beberapa ketidakberdayaan. Citra meninggalkan provinsi S, karena dia tidak mendapat tiket penerbangan langsung, maka dia datang ke kota Yogantara terlebih dahulu. Dia tidak mudah mendapatkan tiket tercepat. Ternyata, pesawatnya dibatalkan. Ini yang membuat dia merasa tidak berdaya.
Melihat wajah Citra yang sangat cantik, orang-orang yang lewat meliriknya. Beberapa pria bahkan sampai terkesima hingga ditarik telinganya oleh pasangan di sampingnya. Akhirnya, seorang pria datang merayunya. "Nona, apa kamu juga penumpang penerbangan ke dataran tinggi?" Citra menatap papan pengumuman dan mengangguk tanpa sadar. Pria itu tertawa. "Kebetulan sekali, aku juga. Sayang sekali, bertemu dengan cuaca buruk. Menurutku, tidak akan kembali normal dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kembali ke kota terlebih dahulu? Aku antar kamu." Saat berbicara, pria itu sengaja memamerkan kunci mobil Bugatti yang tergantung di pinggangnya. Citra melihatnya sekilas. Hanya sekilas saja sudah membuat pria itu terperangah. "Maaf, aku punya rencana yang lain." Citra berbalik pergi tanpa melihatnya. Karena pesawat tidak akan terbang dalam waktu dekat, maka lebih baik kembali ke kota. Tinggal di kota Yogantara selama beberapa hari sambil memikirkan rencana selanjutnya. Melihat punggung menawan Citra yang berjalan menjauh, pria itu tersenyum mesum. Seorang pelayan tua berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. "Tuan Muda Yuda, saya melalui keluarga sudah mengumumkan ke bandara untuk mengatur pesawat terpisah agar bisa melalui cuaca ekstrem ini. Tidak akan menunda perjalanan Anda. Menurut Anda, batalkan perjalanan. Kalau perjalanan ke Alami tertunda, saya khawatir Tuan akan menyalahkan saya. Aku akan menjelaskan kepada ayahku." Yuda Rubianto menunjuk pada punggung Citra dan berkata, "Selidiki siapa nama wanita ini? Tuan muda, dengan status keluarga Rubianto di kota Yogantara hingga Alam G, seorang wanita biasa. Lakukan seperti yang aku perintahkan." "Baik." Pelayan tua itu segera menjawab dan setelah ragu sejenak mengatakan, "Tuan muda, masih ada satu hal lagi. Keluarga Budiono mengirimkan perintah. Mereka memerintahkan keluarga lain yang menjadi afiliasi untuk memanggil angin dan hujan. Mungkinkah keluarga Budiono yang menyebabkan cuaca di sini?" "Tepat sekali, perintah ini datang dari kepala keluarga Budiono, Haben yang Agung. Tidak bisa diabaikan." "Ternyata begitu." Yuda memicingkan mata. Ini adalah kesempatan langka untuk membalas jasa. Dia dengan segera menyuruh pelayan tua itu untuk mengatur masalah ini, tetapi dia tidak lupa menyuruh dia untuk berusaha menyelidiki Citra. "Kebahagiaan ganda, hari ini benar-benar hari yang baik." Yuda menatap dari balik dinding kaca dan tampak langit yang gelap di luar sana dengan angin menderu, dia mengeluarkan ekspresi gembira. "Langit benar-benar aneh. Jelas-jelas musim kemarau, tetapi bisa turun hujan dengan sangat deras seperti ini. Kalau padi ini tidak segera dipanen, maka akan membusuk di tanah." Puluhan kilometer dari kota Yogantara, seorang petani tua mengenakan topi jerami dan berdiri di ladang dengan tangan menggenggam sabit. Melihat derai hujan yang turun dari langit, jarak pandangnya tidak sampai 5 meter. "Kakeknya Melati, kita akan tenggelam di sini. Kalau hujan nanti berhenti, padi ini akan terendam air dan tidak akan terjual dengan harga yang bagus." Pria parubaya di sampingnya mengusap air di wajahnya. Tidak tahu apa air hujan atau keringat. Pada umumnya, panen padi menggunakan mesin atau membayar orang untuk membantunya panen. Sekarang, tiba-tiba ada hujan badai dan lumpur menutupi seluruh tanah. Mesin baru berjalan langsung tenggelam. Tidak ada cara lain selain menggunakan tenaga manual untuk panen. "Tidak akan salah, aku sudah hidup selama puluhan tahun. Belum pernah mengalami hujan yang deras seperti ini. Daerah kita ini adalah daerah kering, tidak memerlukan waktu lama akan langsung kebanjiran," kata petani tua itu sambil memanen padi. Kecepatan tangannya makin lama makin cepat, karena dia menyadari tanahnya sudah mulai tergenang, bahkan hampir mencapai betis. Kakeknya Melati sudah menggarap sawah selama beberapa puluh tahun. Selama lebih dari 20 tahun, apa yang dia katakan yang telah menyelamatkan desa seluas ratusan ribu meter persegi. Dengarkan dia, pasti tidak akan salah, kata seorang wanita berusia sekitar 50-an. Ratusan ribu meter persegi sawah, penuh dengan sekelompok penduduk desa yang sedang memanen. Beberapa belas tahun yang lalu, seluruh desa membuka tanah. Seluruh penduduk menanam sawah sebesar ratusan ribu meter persegi, dan mendapatkan penghasilan paling sedikit 20 juta dan kehidupan mereka termasuk makmur. Jika tidak segera dipanen, beras akan busuk terendam. Kerja keras selama 1 tahun akan sia-sia.